Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konseling Gestalt. Akan menjelaskan konseling Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggrisnya berarti form, spek, constitution. Was dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Terapi ini dikembangkan oleh Friedrich Escher 1894 sampai 1970 yang didasarkan oleh 4 aliran, yaitu psikologis, fenomenologis, dan eksistensialisme serta psikologi Gestalt. Menurut Freud, individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organismes dengan lingkungan. Pandangan Gestalt terhadap manusia, hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah: yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteks. Kedua, merupakan bagian dari lingkungan dan hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan lingkungan itu. Yang ketiga, faktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikiran. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidup secara efektif. Baik, selanjutnya adalah perkembangan kepribadian manusia yang sehat. Manusia yang sehat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu percaya pada kemampuannya diri sendiri. Orang itu tidak terpengaruh oleh orang lain dalam hal keputusan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Orang yang sehat itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Terus selanjutnya memiliki kematangan. Seorang yang dikatakan sehat apabila mempunyai kematangan dalam hal mempertimbangkan sesuatu, tidak ragu dan tidak gegabah. Selanjutnya memiliki keseimbangan diri. Seimbang yang dimaksud adalah keseimbangan antara dirinya saat ingin berkesinambungan dengan lingkungan, tidak bergejolak dengan lingkungannya tersebut. Terus selanjutnya adalah spektrum tingkah laku bermasalah, yaitu yang pertama kepribadian yang kaku, ya. Terus yang kedua itu tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap tergantung. Nah, selanjutnya adalah menolak berhubungan dengan lingkungan. Yang selanjutnya memelihara unfinished business. Selanjutnya menolak kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Tujuan konseling yang pertama, membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur dirinya sendiri atau to be true to himself. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku secara menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang kedua, orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan kepada keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan kesadaran sekarang. Yang ketiga, orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Teknik-teknik konseling Gestalt. 1. Eksperimen. Konselor membelajarkan konseli untuk mengalami dan menghayati kembali masalah-masalah yang tak terselesaikan.
ke dalam situasi di sini dan sekarang. Kedua, penggunaan bahasa. Konselor dapat menciptakan suatu iklim lingkungan yang dapat mendorong perubahan bahasa-bahasa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana, dan bukan mengapa, dan menggunakan pernyataan saya. Ketiga, memaknakan impian, yaitu memberikan interpretasi impian. 4. Fantasi, yakni teknik untuk membantu konseli untuk meningkatkan kesadaran dirinya. 5. Bermain peran, menjadi teknik yang esensial dalam konseling Gestalt. Bentuk bermain peran yang paling sering digunakan adalah kursi kosong untuk format konseling individual dan berkeliling untuk format konseling kelompok. Keenam, permainan top dog atau underdog, yakni menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Terima kasih telah menonton video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video, bye!